Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jita Biyumyasar dari Prodi Manajemen. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, manajemen risiko valuta asing, Foreign Exchange Risk Management. Perusahaan multinasional menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional. Untuk itu, manajemen keuangan internasional berperan dalam hedging risiko mata uang menggunakan instrumen keuangan seperti forward contracts, option, dan swaps. Diversifikasi sumber pendapatan dengan memperoleh pendapatan dalam berbagai mata uang, menyesuaikan harga produk dan biaya produksi berdasarkan perubahan nilai tukar. Yang kedua, keputusan investasi internasional, capital budgeting. Investasi lintas negara memerlukan analisis mendalam terkait risiko dan keuntungan. Manajemen keuangan internasional membantu dalam evaluasi proyek investasi global menggunakan metode seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Mempertimbangkan faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik di negara tujuan. Mengalokasikan modal secara optimal untuk proyek yang memberikan return tertinggi dengan resiko terkendali. Yang ketiga, struktur modal dan sumber pendanaan global. Perusahaan multinasional perlu memilih sumber pendanaan yang efisien untuk mengurangi biaya modal dan resiko keuangan. Manajemen keuangan internasional berperan dalam menentukan kombinasi optimal antara utang dan ekuitas untuk mendanai ekspansi global. Memilih pasar keuangan terbaik untuk penerbitan obligasi atau saham berdasarkan biaya modal dan regulasi. Menggunakan pinjaman dalam mata uang lokal atau internasional untuk meminimalkan dampak fluktuasi nilai tukar. Yang keempat, manajemen pajak internasional. Perusahaan multinasional menghadapi perbedaan sistem perpajakan di setiap negara tempat mereka beroperasi. Manajemen keuangan internasional berperan dalam perencanaan pajak, tax planning, untuk mengoptimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan perjanjian pajak bilateral dan insentif pajak. Transfer pricing untuk mengalokasikan laba antar cabang perusahaan dengan cara yang menguntungkan tetapi tetap sesuai regulasi. Menghindari pajak ganda dengan memanfaatkan kebijakan pajak internasional yang tersedia. Yang kelima, manajemen modal kerja global, working capital management. Mengelola likuiditas dan arus kas di berbagai negara sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan multinasional. Manajemen keuangan internasional membantu dalam mengelola kas dan piutang dalam berbagai mata uang untuk menjaga kelancaran operasional. Menyusun kebijakan pembayaran dan penagihan yang disesuaikan dengan perbedaan sistem perbankan di setiap negara. Mengoptimalkan penggunaan modal kerja agar tetap efisien dan tidak terpengaruh oleh pembatasan pergerakan modal antar negara. Kemudian, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia ada 7. Yang pertama, investasi asing, Foreign Direct Investment atau FDI. Perusahaan multinasional membawa modal asing yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja, memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal baik di sektor manufaktur, jasa, maupun teknologi. Yang ketiga, transfer teknologi dan keahlian, membantu alihan teknologi, inovasi, dan keterampilan manajerial kepada pekerja dan industri lokal. Yang keempat, peningkatan ekspor dan devisa
memproduksi barang untuk ekspor, meningkatkan cadangan devisa negara, dan memperbaiki neraca perdagangan. Yang kelima, pendapatan pajak dan penerimaan negara berkontribusi melalui pajak perusahaan, bea ekspor-impor, dan royalti, meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, pengembangan infrastruktur dan sektor pendukung, mendorong pembangunan jalan, listrik, dan telekomunikasi guna mendukung operasional bisnisnya. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing industri lokal, mendorong perusahaan lokal untuk berinovasi, meningkatkan kualitas, dan menjadi bagian dari rantai pasok global. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Penyatuan mata uang ASEAN seperti Euro di Uni Eropa memiliki potensi manfaat dan tantangan yang harus dianalisis dengan konsep ekonomi makro dan moneter. Potensi manfaat: stabilitas ekonomi dan keuangan, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dan meningkatkan integrasi ekonomi. 2. Efisiensi perdagangan dan investasi, mempermudah transaksi lintas negara dan meningkatkan foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga, penguatan daya saing ASEAN, memperkuat posisi ASEAN dalam ekonomi global dengan mata uang yang lebih stabil. Kemudian tantangan yang dihadapi. 1. Perbedaan struktur ekonomi. Negara ASEAN memiliki tingkat inflasi, pendapatan, dan kebijakan moneter yang berbeda. Yang kedua, ketidaksiapan institusi moneter. Belum ada bank sentral regional seperti European Central Bank atau ECB yang mengatur kebijakan moneter bersama. Yang ketiga, kedaulatan nasional. Beberapa negara mungkin enggan kehilangan kendali atas kebijakan moneternya. Kemudian konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Sistem kurs mengambang bebas berarti nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi langsung dari pemerintah. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan di Indonesia. Dampak manfaatnya, yang pertama, fleksibilitas penyesuaian ekonomi. Kurs dapat menyesuaikan kondisi ekonomi global tanpa tekanan cadangan devisa. 2. Daya saing ekspor meningkat. Jika rupiah melemah, produk Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, mendorong ekspor. Yang ketiga, menarik investasi asing. Investor mendapat peluang spekulasi dan keuntungan dari volatilitas kurs. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, ketidakstabilan nilai tukar. Fluktuasi tajam rupiah dapat meningkatkan risiko keuangan bagi perusahaan yang bergantung pada impor atau utang luar negeri. Yang kedua, biaya produksi naik. Jika rupiah melemah, harga bahan baku impor menjadi lebih mahal, menekan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, ketidakpastian bagi investor. Investor mungkin ragu berinvestasi karena volatilitas mata uang dapat mengurangi kepastian bisnis. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Neraca pembayaran (Balance of Payments) atau BOP mencerminkan transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Posisi neraca pembayaran dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang melalui mekanisme penawaran dan permintaan valuta asing. Jika neraca pembayaran surplus positif, permintaan terhadap mata uang domestik meningkat karena arus masuk devisa lebih besar dari arus keluar. Yang kedua, kurs mata uang menguat karena meningkatnya cadangan devisa dan kepercayaan investor. Jika neraca pembayaran defisit atau negatif, penawaran mata uang domestik meningkat karena lebih banyak impor dan pembayaran utang luar negeri. 2. Kurs mata uang melemah karena berkurangnya cadangan devisa dan tingginya kebutuhan falas. Kesimpulan, posisi neraca pembayaran mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Surplus cenderung memperkuat mata uang sementara defisit melemahkannya. Oleh karena itu, keseimbangan neraca pembayaran sangat penting untuk menjaga stabilitas kurs tukar mata uang. Penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Perusahaan multinasional MNC beroperasi di berbagai negara dengan mata uang berbeda, sehingga mereka perlu mentranslasi
Laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam mata uang induk perusahaan. Metode translasi digunakan untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi tetap relevan, akurat, dan sesuai standar akuntansi internasional IFRS GAAP. Metode translasi yang umum digunakan ada 3. 1. Metode kurs saat ini, current rate method. Semua aset dan liabilitas ditranslasi menggunakan kurs penutupan. Pendapatan dan beban ditranslasi menggunakan kurs rata-rata. Selisih translasi dilaporkan dalam komponen ekuitas OCI, Other Comprehensive Income. Yang kedua, metode kurs historis, historical rate method. Aset tetap dan ekuitas ditranslasi menggunakan kurs historis saat transaksi terjadi. Aset lancar dan liabilitas ditranslasi menggunakan kurs penutupan. Pendapatan dan beban ditranslasi menggunakan kurs rata-rata. Yang ketiga, metode temporal atau temporal method. Aset dan liabilitas moneter, kas piutang-utang ditranslasi menggunakan kurs penutupan. Aset tetap dan ekuitas ditranslasi menggunakan kurs historis. Digunakan jika mata uang fungsional berbeda dari mata uang pelaporan. Manfaat yang diperoleh. 1. Konsistensi pelaporan. Memungkinkan perusahaan multinasional MNC menyusun laporan keuangan yang seragam dan dapat dibandingkan di berbagai negara. 2. Kepatuhan terhadap standar akuntansi. Memastikan laporan keuangan sesuai dengan IFRS, GAAP, atau standar internasional lainnya, sehingga dapat diterima oleh investor dan regulator. 3. Keputusan manajerial yang lebih baik. Mempermudah evaluasi kinerja anak perusahaan asing sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. Keempat, minimasi resiko valuta asing. Membantu mengelola dampak fluktuasi nilai tukar terhadap laporan keuangan, terutama dalam menilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Yang kelima, meningkatkan transparansi bagi investor. Investor dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di pasar global. MNC mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Munculnya multinasional company, MNC, telah mendobrak doktrin ini melalui beberapa argumen berikut. Produksi tidak lagi terikat oleh faktor domestik. MNC dapat memindahkan produksi ke berbagai negara berdasarkan biaya tenaga kerja, insentif pajak, atau regulasi bisnis, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif suatu negara. 2. Teknologi dan model mengungguli faktor alam. Teori keunggulan komparatif didasarkan pada keunggulan faktor alam, sedangkan MNC mengandalkan teknologi, inovasi, dan model global yang tidak tergantung pada satu negara tertentu. Ketiga, dominasi pasar global oleh korporasi, bukan negara. Perdagangan global kini didominasi oleh MNC yang mengandalkan rantai pasok internasional, sehingga tidak lagi ditentukan oleh spesialisasi negara, melainkan oleh strategi bisnis perusahaan. Yang keempat, adanya intra-industri trade, perdagangan antar industri sejenis. MNC mendorong perdagangan intra-industri di mana negara dengan industri serupa saling berdagang, melawan prinsip dasar keunggulan komparatif yang berfokus pada spesialisasi antar negara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global. Yang pertama, ekspor. Tahap awal dengan menjual produk ke luar negeri tanpa kehadiran fisik di negara tujuan. Minim risiko tetapi bergantung pada distributor atau mitra lokal. Yang kedua, lisensi dan waralaba. Memberikan hak kepada pihak asing untuk menggunakan merek atau teknologi perusahaan. Contoh, McDonald memperluas jaringan melalui waralaba. Yang ketiga, aliansi strategis dan joint venture. Bermitra dengan perusahaan lokal untuk berbagai sumber daya dan risiko. Contoh, Toyota berkolaborasi dengan produsen lokal di berbagai negara. 4. Pendirian anak perusahaan. Membangun cabang atau fasilitas produksi sendiri di negara tujuan. Memberikan kontrol penuh tetapi dengan risiko dan investasi besar. Yang kelima, akuisisi dan merger internasional. Mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lokal untuk mempercepat penetrasi pasar. Contoh, Facebook mengakuisisi WhatsApp untuk memperluas jangkauan global. Pada sistem mata uang mengambang
terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Dalam sistem mata uang mengambang terkendali, managed floating exchange rate, kurs tetap ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi bank sentral dapat melakukan intervensi untuk menghindari fluktuasi yang terlalu ekstrim. Apakah kurs bisa berfluktuasi tinggi? Ya, tetapi dalam batas tertentu, kurs dapat berfluktuasi mengikuti penawaran dan permintaan di pasar falas. Namun, bank sentral akan campur tangan jika terjadi volatilitas yang berlebihan. Intervensi dapat berupa membeli atau menjual mata uang untuk menstabilkan nilai tukar, menyesuaikan suku bunga untuk menarik atau mengurangi aliran modal asing. Kesimpulan, kurs tetap bisa berfluktuasi, tetapi tidak setinggi dalam sistem mengambang bebas, karena bank sentral akan melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Alasan manajer keuangan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran. Menilai stabilitas ekonomi. Surplus neraca pembayaran menunjukkan ekonomi yang kuat, sementara defisit bisa menandakan risiko ekonomi. Kedua, menganalisis risiko nilai tukar. Neraca pembayaran mempengaruhi kurs mata uang yang berdampak pada biaya impor, ekspor, dan keuntungan investasi. Memantau arus modal. Investor melihat apakah suatu negara menarik investasi asing atau mengalami arus modal keluar yang mempengaruhi iklim investasi. Yang keempat, memprediksi kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga atau melakukan intervensi jika neraca pembayaran tidak seimbang. Yang kelima, menentukan strategi bisnis dan investasi. Manajer keuangan dan investor menggunakan data BOP untuk mengelola risiko keuangan, ekspansi bisnis, dan keputusan investasi internasional. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.